Baik, perkenalkan nama saya Junita Risa Tamia, saya dari kelompok 2, akan menjawab pertanyaan dari Stella, yaitu bagaimana prinsip-prinsip fisika dapat diterapkan pada tekanan kantong kemih. Prinsip-prinsip fisika dapat diterapkan pada tekanan kantung kemih dengan beberapa cara. Yang pertama, pengukuran tekanan. Tekanan kantung kemih dapat diukur dengan memasukkan jarum melalui dinding perut ke dalam kantung kemih. Tekanan kantung kemih meningkat ketika volume urin terus meningkat. Yang kedua, hukum fisika. Hukum Newton dapat digunakan untuk memahami gaya yang bekerja pada tubuh, termasuk gaya yang terkait dengan tekanan kantong kemih. Hukum Newton 1 dan 2 menjelaskan bahwa gaya yang bekerja pada tubuh dapat mempengaruhi pergerakan dan kecepatan tubuh. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu analisis gaya. Analisis gaya yang bekerja pada tubuh seperti gaya yang terkait dengan batuk dapat membantu memahami bagaimana tekanan kantung kemih berubah ketika kita batuk. Yang keempat, penggunaan alat ukur. Alat ukur seperti jarum dapat digunakan untuk mengukur tekanan kandung kemih secara langsung. Penggunaan alat ukur ini memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dan efektif. Terima kasih. Pertanyaan dari Fitri yaitu apa yang menyebabkan tekanan pada kantong kemih selama kehamilan? Tekanan pada kantong kemih selama kehamilan disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Pertumbuhan rahim. 2. Peningkatan volume cair. 3. Tekanan kepada kepala janin. 4. Pelebaran saluran kencing. 5. Perubahan hormonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lenita Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menangani ketidaknyamanan akibat tekanan pada kantong kemih selama kehamilan? Jawabannya adalah ada beberapa cara yang dapat dicoba. Yang pertama, jika sering buang air kecil, jangan menahan buang air kecil. Yang kedua, posisi tidur yang tepat. Cobalah tidur dengan posisi miring ke kiri. Yang ketiga, hindari minuman diuretik. Batasi konsumsi minuman seperti kopi, teh, dan soda. Yang keempat, Kegel exercise, yaitu adalah latihan Kegel. Yang kelima adalah mengatur asupan cairan. Minum banyak air di siang hari. Yang keenam adalah mengangkat kaki. Ketika duduk, cobalah untuk mengangkat kaki sedikit lebih tinggi. Yang ketujuh, hindari sembelit dengan pastikan diet kaya serat. Yang terakhir adalah berjalan secara teratur. Aktivitas ringan seperti berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvie Wildianti dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Koirunisa. Pertanyaannya yaitu, cara mengatasi infeksi saluran kemih selama kehamilan. Jawabannya yaitu, yang pertama, konsultasi dengan dokter. Yang kedua, minum antibiotik sesuai resep. Yang ketiga, banyak minum air. Yang keempat, hindari minuman yang mengiritasi. Yang kelima, buang air kecil secara teratur. Yang keenam, higien yang baik. Yang ketujuh, pakaian yang nyaman. Yang kedelapan, konsumsi probiotik. Yang kesembilan, vitamin C. Dan yang kesepuluh, pantau gejala. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Anggun Firani dari Kebidanan 1B dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Novita Anggara ini. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi buang air kecil terus-menerus saat malam hari? Untuk mengatasinya, bisa mengurangi kadar air minum di malam hari, mengurangi minum-minum seperti kafein, yaitu kopi dan juga minum-minuman bersoda. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fazia. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Siti Aminah, yaitu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan dalam kantung kemih. Yang pertama, pertumbuhan rahim. Yang kedua, pertumbuhan hormon. Yang ketiga, peningkatan volume darah. Yang keempat, posisi janin. Yang kelima, peningkatan cairan tubuh. Yang keenam, sembelit. Yang ketujuh, infeksi saluran kemih. Yang kedelapan, kelebihan berat badan. Yang kesembilan, aktivitas. Baiklah, perkenalkan, nama saya Novia Rama Putri. Dari kelompok 2 saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul, yaitu apakah tekanan pada kantong kemih selama kehamilan